Membahas mengenai serangan Rusia terhadap Ukraina ini kita akan membahasnya bersama dengan anggota DPR RI Komisi 1, ada Pak Helmy Faisal Zaini. Selamat sore Pak Helmy. Selamat sore Mas, apa kabar, sehat? Ya Alhamdulillah sehat. Tapi kita lihat bagaimana kondisi di Ukraina ini dan juga Rusia, hubungan mereka sedang tidak sehat. Apa yang kemudian bisa disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 1 dalam hal ini melihat terjadinya serangan yang terjadi dilancarkan oleh Presiden Vladimir Putin? Ya, pertama saya kira kita mendorong kepada Pak Jokowi, Presiden RI melalui Bu Menlu, untuk mendorong terjadinya perdamaian dari kedua belah pihak. Mengingat selama ini Indonesia adalah negara yang aktif dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Dari sisi kemanusiaan kita juga harus tegakkan jangan sampai ada darah yang mengalir. Nah, maka melihat tegangan, terutama serangan dari Rusia Ukraina ini, memang bisa dilihat dalam dua perspektif ya. Bahwa pertama, tentu kalau kita melihat dari sisi Putin, ya, Presiden Putin mengatakan bahwa aksi serangan ini adalah aksi di mana Putin merasa bahwa ini merupakan panggilan kemanusiaan, bagaimana yang dia sebutkan ini bagian dari pelaksanaan artikel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ada permintaan dari warga sipil, ya, terutama di Luhansk dan di Donetsk, yang mereka telah mendeklar satu negara yang disebut dengan Republik Donbas. Nah, jadi dalam perspektif ini tentu Putin mengatakan bahwa serangan ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang benar. Tapi di sisi lain bahwa apa yang dilakukan Rusia ini adalah setidaknya ada tiga perspektif ya, tiga hal. Yang pertama, Rusia ini ingin sepenuhnya menguasai kawasan Eropa, terutama Eropa bagian timur. Ya. Tentu dalam hal ini Rusia menghindarkan agar Ukraina tidak masuk di dalam satu fakta pertahanan Atlantik Utara ataupun NATO, karena ini merupakan satu fakta yang sangat strategis sekali, ya. Dan saya kira dalam kacamata internasional, begitu nanti Ukraina sudah masuk dalam satu koalisi strategis di NATO, maka ini akan mengurangi positioning dari Rusia itu sendiri. Di samping juga apa yang dilakukan oleh Putin ini adalah dalam rangka membuat barikade ibu kotanya, Moskow, sebagai sebuah kawasan yang sangat strategis. Dan yang ketiga, memang Rusia ini sebelumnya ingin menguasai jalur Laut Hitam, di mana jalur ini tidak pernah beku meskipun dalam musim dingin. Ya. Nah, maka melihat situasi ini, kita harapkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini melakukan upaya-upaya bagi terbangunnya ataupun terbentuknya satu peradaban, perdamaian, ya. Karena saya justru khawatir kalau ini tidak terkelola dengan baik, ini akan menimbulkan menjadi trigger dari munculnya perang dunia. Untuk itu, saya kira peristiwa ini kita semua harus hati-hati membacanya, ya, sekaligus terus menggalang solidaritas internasional. Bang Helmy, kalau kita melihat bagaimana tadi usulannya adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa bersikap dengan tepat menghadapi konflik yang terjadi di sini. Apakah Anda melihat ada upaya-upaya yang konkret yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini di tengah dari pertikaian kedua negara ini? Ya, saya percaya sepenuhnya selama ini Presiden Jokowi dan juga Ibu Menlu adalah seorang diplomat yang pandai memposisikan diri dalam situasi yang sulit sekalipun. Ya. Kita telah melihat Indonesia dalam konstelasi global, ya,
menginginkan Indonesia mendapatkan keketuaan menjadi di dalam keanggotaan di G20, yang kita juga akan menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan G20 di Bali pada tahun ini. Artinya sebagai negara dengan ekonomi yang disebut sebagai 10 ekonomi besar dunia, maka posisi Indonesia ini sangat strategis sekali di dalam upaya untuk membangun perdamaian kepada dua belah pihak. Maka untuk itu kami tentunya mendorong sepenuhnya kepada pemerintah, mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap penting, bagi utamanya adalah membangun perdamaian dunia. Sudah ada komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti eskalasi? Saya kira ini kebetulan dalam keadaan masa reses, tetapi secara informal kami berhubungan, ya. Saya juga akan menyampaikan tentunya komunikasi dengan Bu Menlu, baik dalam konteks mitra strategis bersama Kemenlu, agar dalam situasi ini kita tepat dan pandai menempatkan diri. Bang Helmi, kalau kita bicara masalah parlemennya ya, parlementer kedua negara nih, kalau kita tahu bahwa operasi militer di Rusia ini diizinkan oleh parlemen di sana. Apakah kemudian ada upaya semacam komunikasi juga dari parlemen kita terhadap parlemen di sana untuk ya mungkin tidak ingin ikut campur tapi sekedar mencari lebih dalam lagi mengenai alasan mereka melakukan ini dan sebagainya? Ya, ini kan Indonesia ini ketepatan pada tahun ini akan menjadi tuan rumah dari 2 event penting. Tadi yang saya sebutkan, pertama adalah G20, ya. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut dengan Parliamentary Summit, ya. Itu yang kita kenal sebut sebagai IPU, ya, Inter-Parliamentary Union. Ya. Nah, ini juga kita akan menjadi tuan rumah. Saya kira ada banyak momentum, misalnya para kepala-kepala negara ini nanti akan membuat satu pernyataan, ya, komitmen kebersamaan, dan tentu di IPU ini para politisi juga akan bersama-sama untuk mendorong perdamaian di Rusia dan Ukraina. Bang Helmi, kalau kita lihat negara-negara lain seperti Inggris, Jerman, lalu Kanada, mereka semuanya memberlakukan sanksi dengan berbeda-beda begitu. Ada yang melarang warganya untuk membeli surat utang negara Rusia, ada yang kemudian memberi sanksi terhadap 5 bank asal Rusia di sana. Kita memang tidak punya hubungan secara langsung dengan Rusia. Tapi apakah kita punya posisi untuk memberikan semacam katakanlah sanksi seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain tersebut? Ya, terkait sanksi saya kira itu menjadi kebijakan politik luar negeri kita. Ya. Bagaimana nanti terkait dengan hubungan dagang, hubungan nanti B2B dan seterusnya. Tetapi saya kira yang paling penting dalam situasi hari ini adalah terus mendorong upaya-upaya dialogis, ya, dengan berbagai macam forum yang bisa memediasi agar pertama paling tidak kita bisa menurunkan eskalasi, agar ketegangan yang terjadi itu bisa dikendurkan, ya, meskipun tidak akan mungkin misalnya 100% akan berakhir berhenti, paling tidak kita tidak ingin ada korban nyawa, ya. Ibu-ibu, ya, dan anak-anak di sana, ya, akan menjadi korban tentu dalam perang sengit ini, ya. Nah, jadi yang pertama yang mungkin dilakukan adalah misalnya gencatan senjata untuk tidak ada aksi balas membalas. Ini, nah dalam upaya itu saya kira nanti akan terbuka ruang-ruang di mana kedua negara ini akan duduk bersama. Baik, terima kasih Bang Helmi Faisal sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Salam sehat juga.